Kebangkitan pewaris tertindas bab 21. Mendengar namanya disebut, Veronica sontak tersentak dan wajah cantiknya bersemangat. "Kamu mengingatku, Vincent?" tanyanya setengah berseru. Namun, Vincent menautkan alis dan tampak bingung. Kenapa pula dia mengetahui nama wanita itu? Akhirnya, ekspresi Veronica kembali berubah sendu. Sepertinya, tidak. Dia tersenyum pahit. "Tidak masalah, kau bisa mengingatnya secara perlahan." Vincent mengepalkan tangan, lalu berakhir bertanya, kenapa kau datang?" Dia menambahkan, siapa kau sebenarnya dan apa tujuanmu membantuku sampai sejauh ini?" Veronica tersenyum lembut, pandangan mata merah batanya menatap lurus ke mata Vincent yang semakin curiga. "Aku hanya ingin menghabiskan waktu bersamamu, seperti dulu," ujarnya pelan, mengalirkan kenangan indah di antara mereka berdua. Vincent mengernyitkan dahi, merasakan keanehan pada kata-kata Veronica. Seolah ada benang tak kasat mata yang menghubungkan mereka berdua. Namun, kenangan itu entah mengapa, tak dapat Vincent ingat kembali. "Duduk, makanlah bersamaku," ucap Veronica, setengah mengajak dan memerintah Vincent untuk ikut bersamanya ke meja dapur apartemen. "Apa kau sengaja memberikanku apartemen ini, agar kau bisa keluar masuk seenaknya?" tanya Vincent, sambil mencoba membaca raut wajah Veronica ketika keduanya duduk bersama. "Tidak juga, aku hanya ingin memastikan kau hidup dengan layak," sahut Veronica seraya mengambilkan sepotong daging di piring Vincent, dan secara halus menghindari kontak mata dengannya. Saat memerhatikan makanan yang disediakan Veronica, Vincent baru menyadari bahwa semua hidangan yang wanita itu siapkan adalah kesukaannya. Hal tersebut membuat Vincent menautkan alis dan bertanya, "Apa aku pernah mengenalmu?" Veronica menghentikan aktivitasnya sejenak, lalu menatap Vincent dengan seksama. Lalu, dia mengulurkan tangan dengan penuh harapan. "Veronica Aninda Sanchez, meski kau tidak mengingatku, setidaknya kita bisa mulai dari awal lagi, bukan?" Vincent menatap wanita cantik di depannya itu, merasa ragu sekaligus penasaran dengan kehadirannya. Meski kebingungan mendera, instingnya mendorong dirinya untuk mengenal lebih jauh wanita itu. Meresapi situasi, Vincent pun menghela napas dan meraih tangan yang terulur. "Kau sudah tahu namaku, bukan?" tanyanya dengan sikap lebih terbuka. Veronica tersenyum sumringah, wajahnya terlihat begitu bahagia saat Vincent sudah bersedia menerimanya. "Iya, tentu saja," sahutnya dengan penuh semangat. "Aku hampir lupa," ucap Veronica sambil melepaskan jabatan tangannya yang hangat dari genggaman Vincent, lalu mengais tasnya. Dari dalam tas, ia mengeluarkan sebuah undangan berwarna emas. "Besok malam, datanglah ke sana." Vincent menerima undangan tersebut sambil menatap detail desainnya yang terukir mewah di setiap sudut. Ketika ia membuka isi undangan, ternyata acara tersebut adalah untuk menyambut kepulangan Veronica dari luar negeri, dan tempatnya di Hotel Diamond, salah satu hotel bintang 5 di kota Aranca. "Di pesta itu, kamu bisa mengenalku lebih jauh," jelas Veronica. "Untuk sekarang, ayo makan." Vincent pun mengangguk pelan dan mulai makan malam bersama wanita yang baru dikenalnya itu. Dari detail undangan dan pembicaraannya, dia yakin bahwa Veronica berasal dari keluarga kalangan atas. Hal tersebut membuat Vincent agak waspada terhadap Veronica. Namun, tak pernah Vincent duga, sebaliknya wanita itu sama sekali tidak waspada kepadanya. Selagi makan bersama Vincent, Veronica tampak terus meneguk anggur seakan ingin menenggelamkan perasaan pahit yang tidak Vincent mengerti. Alhasil, wanita itu pun berakhir mabuk. "Veronica, kamu minum terlalu banyak," ucap Vincent saat melihat wajah wanita itu memerah. "Kusarankan, sebaiknya kamu pulang segera." "Pulang?" balas Veronica saat mendengar ucapan Vincent. Dia berdiri, lalu menghampiri pria tersebut dan menekan pria itu ke kursi. "Apa kau baru saja mengusirku, Vincent?" Vincent bisa mencium wangi wine dan juga aroma manis dari parfum yang wanita itu gunakan. Cukup memabukkan dan menggoda, terlebih ketika Veronica menempelkan tubuhnya ke tubuh Vincent. "Aku tidak mau pulang," ucap Veronica, merebahkan kepalanya selagi duduk di pangkuan Vincent selagi pria itu bingung harus meletakkan tangannya di mana. Veronica menengadahkan kepalanya, lalu mendekati wajah Vincent. "Aku ingin menghabiskan malam bersamamu." Sementara itu, Null telah kembali ke asrama pengawal keluarga Clark dan duduk termenung sendirian di depan asramanya,
Matanya terfokus pada lantai sementara pikirannya masih dibayangi oleh kemampuan Vincent. Aku yakin itu teknik pernapasan alam, tapi bagaimana Tuan Muda bisa memiliki teknik itu? Sejauh yang aku tahu, hanya Tuan Solomon yang mampu menggunakannya di zaman sekarang, gumam Nul lirih. Dia mengerutkan keningnya, bingung dengan fakta tersebut. Tiba-tiba, sebuah suara menegur Nul dan membuatnya terkesiap. Teknik pernapasan alam? Apa kau yakin ada seseorang yang memiliki teknik tersebut? Seru seseorang yang seolah muncul dari balik kegelapan. Dua, Tuan Solomon, Anda sudah pulang? Ekspresi Nul langsung berubah terkejut saat dia menyadari pria yang bicara adalah Solomon Rondon, pemimpin pengawal bayangan keluarga Clark, sekaligus orang terkuat di antara para pengawal. Dia langsung berdiri dan membungkuk hormat. Solomon mengangguk dan berbicara dengan nada tenang. Duduklah. Aku penasaran dengan Tuan Muda, makanya aku cepat menyelesaikan misi dan pulang, ucapnya sambil duduk. Wajah Solomon menunjukkan rasa penasaran yang mendalam terhadap kemampuan Vincent yang luar biasa itu. Nul tampak bersemangat, matanya bersinar melihat kedatangan Solomon. Pria sepuh itu adalah orang yang paling dia kagumi. Aku dengar, kamu tadi mengatakan ada orang yang bisa menggunakan teknik pernapasan alam. Apakah itu musuh Tuan Besar? Ditanyanya dengan penasaran. Nul menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Bukan, tapi Tuan Muda yang memiliki teknik itu, saya sangat yakin melihatnya, jawabnya mantap. Sontak saja Solomon terkejut. Ekspresi wajahnya terlihat heran, mengingat tidak ada di antara anggota pengawal keluarga Clark yang mampu menguasai teknik tersebut. Namun, tiba-tiba mendengar Tuan Mudanya yang baru muncul menguasainya. Dalam hati, pertanyaan demi pertanyaan muncul di benak Solomon, rasa penasarannya semakin memuncak. Siapa sebenarnya Tuan Mudanya tersebut? Dari mana dia belajar bela diri? Bab 22. Vincent. Diam. Jangan, seperti ini. Sudah kubilang diam, tidak bisakah kau diam? Gerutu Vincent selagi berusaha melepaskan tangan Veronica dari lehernya. Setelah beberapa saat lalu Veronica berusaha mencium dirinya, Vincent menghindar dan wanita itu pun kehilangan kesadaran untuk sesaat. Akhirnya, Vincent pun menggendong wanita tersebut dan membaringkannya di tempat tidur. Namun, saat Vincent ingin pergi, Veronica kembali terbangun dan tidak membiarkannya pergi. Lelah, Vincent hanya bisa menghela napas dan membiarkan Veronica memeluknya. Aku tidak mau berpisah lagi darimu, gumam wanita itu seraya menyandarkan kepalanya di dada Vincent. Melihat Veronica begitu tidak waspada di hadapannya, Vincent tak elak membatin dalam hati, wanita yang ceroboh. Padahal tidak kuat minum, lalu kenapa menghabiskan bergelas-gelas alkohol? Kalau orang lain yang melihatmu seperti ini, mau jadi apa kamu? Saat Veronica akhirnya kembali tenang, Vincent pun membaringkan tubuh wanita itu di ranjang dan menyelimuti tubuh molek Veronica dengan selimut. Ketika dia melakukan gerakan itu, tiba-tiba sepotong kenangan muncul di kepalanya. Dirinya masih remaja, dan di dalam ingatan lama itu, dia juga pernah menyelimuti seorang gadis di tempat yang sama persis seperti sekarang. Ugh! Vincent memegang kepalanya yang terasa sakit. Usai sakit itu mereda, dia tak elak bergumam, ingatan apa itu? Gumamnya pelan. Vincent menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, lalu memperhatikan wajah Veronica yang tertidur lelap. Dengkuran halus terdengar dari napasnya. Kemerahan di pipinya akibat efek alkohol justru membuat paras wanita itu semakin menawan di mata Vincent. Tangan Vincent terulur perlahan, menyibak rambut Veronica yang menutupi wajahnya. Dia yakin, Veronica adalah gadis dalam ingatannya. Tadi. Jadi, kita sungguh saling mengenal dulu, ucap Vincent dengan alis tertaut, sangat penasaran mengenai hubungannya dengan Veronica di masa lalu. Begitu dia mengungkapkan keheranan itu, Veronica tiba-tiba bergumam, Vincent, jangan tinggalkan aku lagi. Air mata muncul di pelupuk mata wanita tersebut. Melihat itu, Vincent tersentak. Hatinya terasa sakit, dan dia pun menjulurkan tangan untuk menghapus air mata Veronica. Tak disangka, sentuhan Vincent membuat Veronica meraih lengan pria itu hingga menariknya mendekat. Karena jarak yang begitu dekat, Vincent bisa mencium wangi tubuh Veronica. Napas hangat wanita itu juga menerpa wajahnya, membuat jantung pria itu berdebar kencang seperti remaja yang jatuh cinta.
Ini adalah pertama kalinya Vincent merasakan gejolak rasa pada seseorang yang sebanding dengan perasaan yang dulu pernah dia rasakan pada Lydia. Melihat bibir ranum Veronica, Vincent tergoda untuk mendaratkan tangannya di sana. Namun, berhenti, batin Vincent kepada dirinya sendiri, menghentikan gejolak rasa yang membuncah dan langsung berdiri. Apa yang kamu pikir sedang kamu lakukan kepada wanita yang tidak sadar, Vincent? Usai mengatakan itu, pria tersebut pun berdiri, lalu keluar dari kamar. Tanpa Vincent sadari, saat pintu kamar itu tertutup, Veronica yang tadi tampak tidak sadarkan diri langsung membuka mata. Dia menatap ke arah pintu tempat Vincent keluar tadi dan tersenyum penuh makna. Sudah kuduga. Walau kamu lupa, kamu masih Vincent yang sama. Keesokan harinya, Vincent terbangun dan Veronica yang sudah tidak ada. Wanita itu meninggalkan pesan yang mengatakan dia menantikan kedatangan Vincent di pesta. Vincent merijat pangkal hidungnya, sambil menghela napas. Apakah aku benar-benar mengenalmu, Veronica? Gumamnya lirih, sembari bersiap untuk ke perusahaan. Menjelang siang, Vincent pun berada di dalam mobil menuju Central Clark Capital. Di dalam mobil yang melaju menuju perusahaannya tersebut, Vincent tampak terbenam dalam pikiran yang serius. Ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa ia sedang memikirkan sesuatu yang penting. Tuan muda, sekalian sarapan, maukah Anda menemui seseorang terlebih dahulu? Tegur Nul, menggugah kesadaran Vincent dari lamunannya. Menemui seseorang? Vincent mengulangi pertanyaan itu sambil mencoba menggali informasi dari pandangan mata Nul. Nul mengangguk mantap. Jika Anda mau, saya akan menghubunginya, agar beliau datang ke tempat yang kita tuju. Merasa bahwa Nul memiliki alasan yang cukup kuat, Vincent pun mengangguk tanda setuju, tidak keberatan bertemu dengan seseorang yang Nul maksud. Nul, yang masih tetap fokus pada kemudi, mulai menghubungi orang tersebut lewat telepon. Beberapa saat kemudian, mobil mereka sampai di sebuah kafe yang berlokasi tak jauh dari Central Clark Capital. Meski masih pagi, kafe tersebut cukup ramai, mengingat itu tempat favorit para karyawan Central Clark Capital sebelum atau sesudah kerja. Nul bergegas keluar dari mobil dan segera membukakan pintu untuk Vincent. Tuan muda, Anda masuk dulu, saya sudah memesan mejanya, saya akan menunggu orang yang ingin bertemu dengan Anda, ucap Nul sopan. Vincent tidak merasa terganggu melihat Nul menunggu seseorang, dia yakin bahwa orang yang ingin bertemu dengannya bukanlah sembarang orang. Dengan mantap, Vincent melangkah masuk ke kafe dan segera menghampiri meja kasir. Nona, meja atas nama Nul Gallagher, tanyanya. Belum sempat Vincent mendapat jawaban, sebuah suara terdengar begitu familiar di telinganya. Wah, tampaknya setelah menjadi bodyguard, sekarang hidupmu berubah, pecundang, ejek seseorang di sebelahnya. Dengan ekspresi tidak senang, Vincent menoleh ke arah suara itu, memandangi sosok yang begitu akrab di benaknya. Entah mengapa di pagi yang cerah ini, dia harus berurusan dengan orang ini. Sepertinya penampilannya juga berubah, Sarah. Apa setelah ditinggali dia berusaha tampil jadi orang kaya? Ujar teman Sarah sambil menatap sinis Vincent. Lebih baik kalian hati-hati, katanya dia bodyguard Tuan Muda Clark, timpal teman lainnya dengan nada sarkastis. Sarah menyilangkan kedua tangannya di depan dada sambil menatap sinis Vincent. Hanya bodyguard? Apa hebatnya? Dia saja tidak bisa mengganti rugi gaunku yang rusak. Tak mengubah fakta kalau dia masih miskin. Vincent menyipitkan matanya, menatap Sarah dan kedua temannya yang terus menghina dan mengejeknya. Dia tidak takut sama sekali, hanya saja penasaran kenapa mereka ada di kafe tersebut yang pengunjungnya merupakan karyawan Central Clark Capital. Senyum tipis terukir di sudut bibir Vincent, menyadari bahwa mereka bertiga kemungkinan karyawan Central Clark Capital. Setidaknya jika ingin mengejek seseorang, berkaca pada diri sendiri, Nona. Bab 23. Mendengar perkataan Vincent yang seolah menantang, Sarah dan kedua temannya mengerutkan dahi sambil berbalik menghadapinya. Dengan langkah penuh percaya diri, Vincent mendekati ketiganya, memandang mereka tajam dari atas ke bawah. Ia ingin memastikan dugaannya benar. Mau apa kau, pecundang? Bentak Sarah keras, wajahnya memerah penuh kemarahan, sembari mundur menjauh dari Vincent. Lantunan suara Sarah membuat seisi kafe seakan berhenti sejenak, dengan karyawan dan pengunjung lain yang sedang berada di sana menoleh ke arah mereka. Wah, bukankah itu Nona Sarah Loin, kekasih Tuan Samuel, HRD kita?
Igumam salah satu karyawan pada rekan di sampingnya. Iya, kamu benar. Itu Nona Sarah, isahut rekannya, matanya melotot terkejut. Siapa pria itu? Berani sekali dia menyinggungnya. Para karyawan yang melihat kejadian itu mulai berbisik-bisik, merasa kasihan dengan Vincent yang berurusan dengan orang yang salah. Mereka semua tahu, kalau keberhasilan Sarah bekerja di Central Clark Capital adalah berkat hubungan asmara dengan HRD perusahaan. Inilah sebabnya tak seorang pun berani menyinggungnya. Sarah yang bersama teman-temannya, melirik Vincent dengan pandangan hina. Jangan mendekat, isergahnya, lekuk ekspresi wajahnya menunjukkan sikap jijik. Aku tidak mau tertular nasib burukmu, dilanjut Sarah menghina, membuat keadaan di kafe semakin hening dan tegang. Nasib burukku? Vincent mengulangi perkataan Sarah, seraya menggelengkan kepalanya dengan anggun. Senyum tipis terlukis di bibirnya, seolah meremehkan perkataan Sarah. Ah, benar, aku memang sumber nasib buruk yang akan datang padamu. Suasana hening sejenak, Sarah dan kedua temannya menatap Vincent dengan rasa kaget dan bingung. Vincent nampak begitu santai, tak gentar menghadapi mereka. Tatapan tajam Vincent menyayat kepercayaan diri mereka. Vincent Adama, ingat, kau hanyalah bodyguard, jangan lupakan posisimu. Suara Sarah meninggi, kemarahan meluap di wajahnya. Aku bisa membuatmu dipecat kapan saja. Sebelum Vincent dapat menjawab, terdengar suara lantang. Siapa kau, bisa membuatnya dipecat? Bentak Nul yang baru masuk ke dalam bersama seorang pria paruh sepuh. Semua orang menoleh, jantung mereka berdegup cepat saat melihat Nul yang merupakan orang kepercayaan Pak Tua Clark. Mereka menundukkan kepala, rasa hormat memaksa mereka untuk melakukannya. Tuan Gallagher, ia ungkap Sarah dengan suara gentar, sambil membungkukkan badannya dalam tanda takzim. Dua temannya segera mengikuti, wajah mereka pucat pasi, tertekan oleh kehadiran Nul yang begitu mengintimidasi. Atmosfer berubah tegang, mereka tidak tahu bagaimana menghadapi situasi yang tak terduga ini. Ada apa ini? Nul menegur dengan suara dingin, matanya menatap tajam ke arah Sarah yang sedang beradu mulut dengan Vincent. Dia berdiri di antara keduanya, menatap Sarah dingin. Tuan Gallagher, saya hanya mengingatkan dia agar tidak sombong karena menjadi bodyguard tuan muda. Jelas Sarah terbata, wajahnya sedikit pucat. Nul menyipitkan matanya, curiga. Dia melirik Vincent, mencari kebenaran dalam ekspresi wajah tuan mudanya itu. Vincent, dengan tenang, menjawab, bukankah kau terlalu berlebihan Nona? Aku hanya menyampaikan beberapa patah kata dan kau anggap aku sombong? Sarah memelototi Vincent dengan marah, tangannya mengepal. Vincent mengulas senyum tipis, tatapannya tiba-tiba menjadi serius. Paman Nul, apakah di Central Clark Capital banyak orang-orang seperti mereka? Sepertinya mulai sekarang aku harus membersihkan duri dalam daging di perusahaan ini, agar tak muncul lagi orang yang pandai menjilat dan merundung mereka yang lemah. Perkataan Vincent membuat alis Sarah dan kedua temannya saling bertemu, tanpa terkejut dengan nada berani berbicara seperti itu di depan Nul. Tuan MU, maksud saya. Tuan Adama, apa maksud Anda? Tanya Nul, mencoba mencerna makna di balik perkataan Vincent. Vincent melangkah mendekat ke arah Sarah, menatap matanya dengan intens. Tuan Muda Clark berpesan padaku, dia tak suka orang-orang yang memiliki sikap seperti mereka. Kita akan membersihkan perusahaan dari elemen merugikan dan memberitahu pada semua karyawan, mereka yang memiliki keahlian akan mendapat promosi, tidak ada lagi jalur orang dalam. Nul terguncang, sekarang dia paham maksud di balik kata-kata Vincent. Baik Tuan Adama, saya akan melaksanakan perintah Tuan Muda dengan sebaik-baiknya. Mata Nul beralih pada Sarah dan kedua temannya. Kalian bertiga, mulai sekarang dipecat. Suara Nul bagaikan petir di siang bolong, membuat semua karyawan yang ada di ruangan itu terpana dalam keheningan. Sarah yang biasanya angkuh dan berkuasa, kini merasa hancur dan tak berdaya. Perkataan Nul bagi sebuah tamparan yang membuat Sarah tersadar bahwa dia tak sehebat yang dia kira. Tuan Gallagher, Anda pasti bercanda, kan? Saya Sarah Loin, kekasih Tuan Samuel, tanyanya dengan suara gemetar. Apa kau tuli? Pergi dari sini sekarang, bentak Nul tanpa ampun. Suara kerasnya menyentakkan Sarah, menghantam dada Sarah seperti batu besar. Bruk!
Sarah ambruk berlutut di lantai. Tuan Gallagher, tolong beri kami kesempatan, pintanya dalam sujud, bersama kedua temannya yang juga takut. Vincent hanya tersenyum tipis. Ia menikmati melihat Sarah yang selama ini sombong, sekarang merendahkan harga dirinya. Paman Nul, seret mereka keluar. Aku tidak mau melihat mereka ada di sini lagi, apalagi menginjakkan kaki di perusahaan. Tentu, Tuan Adama, jawab Nul dengan patuh. Ia segera menarik lengan Sarah, menyeretnya keluar dari kafe bersama dua temannya. Tidak, Tuan Gallagher, saya mohon, jerang Sarah, meronta-ronta mencoba melepaskan diri, namun tak berhasil. Air mata kehilangan harga diri dan ketakutan bercampur jatuh dari mata. Sarah meninggalkan jejak panjang kehancuran di hatinya. Para karyawan menatap tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Semua mengira bahwa Vincent lah yang akan berakhir dengan masalah besar, namun siapa sangka Sarah yang dipecat secara tiba-tiba. Melihat kejadian itu, para karyawan tak dapat menahan tanya dalam hati, siapa sebenarnya pemuda tersebut? Jika dia hanya bodyguard Tuan Muda Clark, mengapa Nul begitu patuh padanya? Di tengah kebingungan para karyawan, tiba-tiba Solomon yang sejak tadi hanya dia memperhatikan Vincent bersuara. Vincent, itukah kau? Vincent terkesiap saat mendengar suara tersebut. Ia menoleh, dan tak disangka, di hadapannya kini berdiri sosok yang tak asing baginya, Master.